banyak di aplikasi yang paling banyak digunakan dari WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger ini dari grupnya sama semua, Facebook semua grup Facebook, terus dan lain sebagainya ini. Terus kemudian gamesnya juga Mobile Legend, PUBG, siapa tuh yang suka itu? Clash of Clans, banyak juga ini, paling banyak ini dia. Yang anak-anak sekarang usianya mainnya games, YouTube, itu udah kesehariannya lah kira-kira gitu ya. Nah, terus lantas gimana nih saat pandemi, apakah berubah gitu kan perilaku bermedia atau bermedia sosial masyarakat Indonesia? Yang pasti dunia tidak akan pernah lagi sama sekarang ya. Jadi ada yang banyak berubah. Kita kan karena harus banyak di rumah, pemerintah menganjurkan di rumah saja gitu. Kalau nggak penting-penting amat, udahlah nggak usah keluar gitu kan. Kalau untuk cari nafkah kan harus produktif lah ya. Akhirnya kita akan terbiasa dengan belajar di rumah, terus kemudian hubungan kekeluargaan akan lebih erat gitu kan. Karena mungkin kalau bapak ibunya kerja atau terus kemudian anaknya sekolah, ketemunya jarang gitu. Jadi ketika semua sekolah di rumah, kerja di rumah, jadi ketemu terus kemudian interaksinya makin baik gitu kan. Ya semoga aja seperti itu. Nah kemudian ada lagi kita karena biasa kerja di rumah, ngerjakan sesuatu di rumah, naik tuh mungkin jasa ekspedisi, pengiriman, terus bisnis online mulai berkembang gitu kan, mulai subur lagi. Orang udah mulai belajar gimana caranya digital marketing, orang bagaimana belajar mengoptimalisasi media sosialnya buat jualan gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Nah terus kemudian ini semua nggak akan pernah sama lagi, kira-kira seperti itu. Sekolah ya sampai sekarang belum dibolehkan masuk, semua masih belajar online, belajar jarak jauh, belajar dari rumah gitu. Gimana caranya? Kalau yang nggak siap, ya harus cepat-cepat adaptasi gitu kan. Misal contoh sekolah anak saya gitu, sekolah anak saya SD kebingungan awal-awal kemarin. Kenapa? Karena biasa ketemu fisik, terus kemudian disuruh online dan tidak siap perangkatnya gitu kan. Akhirnya melalui WhatsApp dan masih gagap. Akhirnya alhamdulillah sekarang pas awal tahun ajaran baru sudah mulai biasa tuh, udah bisa nge-zoom, terus kemudian guru-gurunya lebih adaptif, walaupun agak sedikit capek nih guru-gurunya, agak kasihan kan, karena dia harus ke muridnya bikin materi ajarnya, terus ngerekamnya, nguploadnya, terus ngomongin komunikasi ke wali muridnya lebih intens gitu kan. Guru-gurunya luar biasa nih sekarang nih, kerjaannya makin tambah nih dengan ada seperti itu. Tapi mereka harus melakukan itu untuk adaptasi nih, termasuk kita gitu kan, orang tua muridnya atau siswa-siswanya mau nggak mau nih, gimana caranya bisa belajar online. Orang kadang-kadang ada gurunya aja kita suka hilang konsentrasi gitu kan, ada gurunya di depan aja kadang-kadang kita hilang konsentrasi kira-kira gitu. Gimana nih caranya online tidak diawasin, atau harus mampu bisa mengawasi diri sendiri, harus bisa disiplin terhadap diri sendiri. Nah ini perubahan lagi yang mau tidak mau harus kita hadapi. Terus kemudian protokol-protokol nanti ada yang bilang nanti ada di daerah hijau sudah mulai gitu. Walaupun saya belum dengar beritanya, ada beberapa daerah hijau sudah, tapi untuk anak-anak SD belum diperbolehkan seperti itu. Nah ini juga menjadi cerita lagi. Nanti kurban hari Jumat ya, kita juga harus ada protokolnya, protokol kesehatan bagaimana menyembelih kurban gitu kan. Itu sampai diatur semua, karena ya tadi mau tidak mau harus supaya COVID tidak seperti itu. Pilkada nanti Desember kita akan ada pilkada juga, harus ada orang-orang pasti mungkin calon-calonnya akan berpikir gimana caranya ya tanpa ketemu mau kampanye, biasa kan pakai dangdutan gitu kan ya, ketemu kumpul-kumpul. Sekarang nggak boleh, dia harus mikir tuh gimana caranya untuk kampanye mendekati konstituennya tanpa kontak fisik dan lain sebagainya. Bahkan nikah gimana caranya nikah ya gitu. Biasanya kan rame-rame gitu kan, nggak kurang afdol lah kalau misalnya kurang nggak ada ramean gitu kan. Nah itu dari ini gimana caranya, ada yang akhirnya ada nikah online awal-awal gitu kan, seperti apa, atau boleh dikawal tapi mungkin orangnya jumlahnya sedikit gitu. Nah sampai ini dilakukan untuk beradaptasi dengan hal pandemi COVID tadi. Tapi yang pasti gimana caranya kita bisa produktif sama kemudian aman dari COVID. Mau tidak mau kan kita harus bekerja, kalau nggak ekonominya nggak muter nih. Makanya ada gerakan Bangga Buatan Indonesia tadi, Bangga Buatan Indonesia, gimana caranya
kita memaksimalkan produk-produk dalam negeri. Kalau bisa beli sama barang buatan Indonesia, kita beli aja. Kalau ada di warung sebelah ada, kita beli dari situ supaya ekonominya bergerak lagi, biar bergerak. Namun tetap aman dari COVID. Ada 3 hal tadi kan, pakai masker, jaga jarak, terus kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang sekarang tampaknya anak-anak tuh udah mulai, orang-orang apalagi anak-anak muda ya, udah mulai sedikit kurang disiplin sama protokol kesehatan. Ingat, kita grafiknya masih naik teman-teman, grafiknya masih naik, dan kita harus tetap hati-hati kalau ini. Jangan karena kita nggak enakan ya sama teman misalnya, jangan karena nggak enakan sama teman sendiri lah, masa kita ingetin pakai masker. Nggak apa-apa, karena untuk kesehatan kita sama kesehatan orang-orang yang kita sayangin gitu kan. Kita bawa virus ke rumah dan lain sebagainya kan bahaya juga. Nah, ini gimana nih sekarang dengan pandemi dan lain sebagainya? Sekarang bagaimana kegiatan bermedia lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi masih dari luar sosial. Di bulan April mereka, khusus karena biasanya cuma bulan Januari, ini di bulan April mereka riset lagi nih. Ternyata banyak perubahan, makin banyak itu tadi orang yang nonton film, rebahan ya, kaum rebahan lah ya, sambil rebahan kita nonton film, streaming, YouTube dan sebagainya. Makin banyak nih, meningkat 57%. Terus makin lama orang pakai medsos, karena mau ngapain lagi nih? Kira-kira kan kayak gitu. Banyak kan ya udah, kalau nggak ada kerjaan atau nggak ada sekolah, waktu itu kan masih awal-awal lah ya, mungkin sambil ini main Facebook, main YouTube dan sebagainya gitu. Spending longgar lebih lama 46%. Mungkin teman-teman kejadian, saya juga kejadian gitu kan. Akhirnya beberapa serial saya tamatin tuh sambil nonton. Lebih lama di apps juga kan, di mobile apps. Main gamenya lebih lama 35%. Nah, ini gimana nih kebiasaan baru nih? Oke, orang mau tidak mau terus-terusan berinteraksi dengan online atau media sosial tadi. Pasca COVID meningkat lagi nih. Padahal kita nggak tahu nih kan, selesainya kapan nih COVID ini? Selesainya kapan? Terus kemudian apalagi yang 70% meningkat pencarian info hiburan dan kesehatan. Orang nyari hiburan tadi. Terus kemudian gimana alat-alat kesehatan, hand sanitizer lah naik, terus face shield lah, bisnis masker dan lain sebagainya. 520% naik juga aktivitas online, video conference, aktivitas online. Terus kemudian layanan TV streaming naik tuh, udah lagi pada panen tuh TV kabel tuh kira-kira gitu ya. Atau OTT, over the top ya, langganan kayak Netflix dan lain-lainnya. Itu naik 86%. Tinggi sekali. Apa yang dicari ini tadi juga macam-macam tentang gimana caranya beraktivitas saat pandemi. Terus kemudian kemasan kontennya juga dulu sekarang hidup lagi nih. Dulu dibilang dulu kan ada TV katanya udah TV koran dan lain sebagainya sudah mau tutup lah kira-kira karena ada internet dan sebagainya. Ternyata orang ya udah mulai lagi tuh nonton TV lagi karena kan mungkin aktivitasnya kebanyakan di rumah, jadi TV udah mulai naik lagi, podcast tadi, terus kemudian ada live blog, infografis, video-video dan sebagainya. Ini konten-konten ini hidup kembali dan makin banyak. Ini ada riset lagi nih dari Global Web Index tentang penggunaan media consumption di Gen Z. Nah, kalau Gen Z ini biasanya disebut kelahiran 2000 ke atas lah. Adik-adik kita yang SMA gitu kan ya, kelahiran di bawah 17, di bawah 20 tahun, di bawah 17 tahun lah. Kelahiran 2000. Gen Z ini kalau ada sebuah riset, saya lupa ya dari mana ya kalau nggak salah. Jadi tingkat penetrasi informasi mereka itu 3 second teman-teman. Gen Z itu ini orangnya pinter-pinter lah. Maksudnya dia bisa multitasking kalau dibilang seperti itu. Mereka bisa nerima informasi itu 3 second. Ketika tidak menarik, hitungan 1, 2, 3, mereka kabur. Mereka hitungan 3 detik nggak menarik di konten, mereka kabur. Karena itu tadi mereka hidup di dalam informasi yang overload. Banyak sekali informasinya. Jadi ketika 3 detik tidak, mereka pergi. Karenanya itu tadi cepet banget. Makanya mungkin aplikasi platform yang cocok buat mereka yang sekarang tuh model-modelnya agregator konten seperti Line gitu kan. Line itu kan agregator ya. Dia ngumpul-ngumpulin dari berita, terus kemudian
dia mengagresi konten-konten. Dilihat judulnya nggak menarik, lewat scroll gitu. Jadi ketika kesan pertama nggak menarik, udah kabur duluan Gen Z ini. Jadi memang perlu trik khusus untuk mendekati teman-teman Gen Z. Dan yang mereka ada di mana sih? Gen Z ini ada di online video. Mereka ketertarikannya itu, dunia mereka itu. Terus kemudian online TV streaming tadi, musik streaming sedikit kebanyakan tadi, online video sama online TV streaming. Nah kakaknya generasi milenial tuh ada yang bilang kelahiran 83, ada yang bilang kelahiran 78 ke sini nih. Ya usia 35 lah maksimal. 35, 38, kira-kira seperti itu. Nah Gen Y ini, generasi milenial atau Gen Y, itu dia punya penetrasi informasi 5 second. 5 detik saja. Gen Z 3. Dia multitasking, lebih pinter tapi baperan lah kira-kira gitu. Karena dia hidupnya kan di medsos, mungkin saya bilang gitu, mohon maaf. Nah Gen Y ini dia 5 second, 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, nggak menarik dia pindah. Jadi juga beda nih cara mendekati Gen Y dengan Z, beda lagi cara deketinnya. Tapi Gen Y ini mungkin hidup di dua era. Dulu dia pernah ngalamin analog, saya mungkin Gen Y ya. Jadi saya pernah tahu tuh cara muter kaset, pakai tape itu, terus kemudian diputar pakai pensil. Itu saya ngalamin karena kami hidup di masa peralihan analog dan digital. Jadi masih sempat kumpul-kumpul dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ini ada Gen X ini di atasnya lagi. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu nggak? Angkatan Papa Ari Wibowo tuh. Dulu famous di masanya, bintang sinetron Indonesia kenamaan. Dia Gen X lah mungkin. Dia punya penetrasi informasi itu 12 second. 12 detik. Ya mungkin karena dia lebih mapan kali ya. Kan dia biasanya orang-orang yang lebih senior dan lebih mapan. Dia punya preferensi sendiri. Dia punya pilihan informasi. Dia mau cari informasi apa, dia udah tahu kebutuhan dia. Oh saya senangnya ini dan lain sebagainya gitu kan. Dia sudah tahu permintaannya. Sudah tahu kebutuhannya, kira-kira seperti itu. Mereka ada di mana? Oh masih nonton TV juga, broadcast TV. Terus kemudian online TV ya udah mulai masuk juga, mereka udah mulai masuk. Baca koran, ya mereka masih baca koran. Terus kemudian dengar radio, ya masih ditemenin radio kalau di mobil dan sebagainya. Masih punya loyalitas terhadap radio gitu, karena akrab banget kan. Apalagi yang generasi boomers tadi. Boomers ini senior kita nih. Bapak-bapak, ibu-ibu kita nih, generasi boomers, dan mereka akrab di TV. Terus kemudian mereka lebih intim karena mereka biasa kalau pendekatannya kayak kalau di bank tuh nasabah premium kan kayak gitu ya. Mereka biasa dekati dengan surat, dekati dengan personal. Karena mereka lebih, mungkin kan generasi lebih sopan santun, lebih pakai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita mereka juga cara berkomunikasi dengan mereka itu harus dengan privat, dengan email atau customer service dan lain sebagainya. Ini senior kita nih, bapak ibu kita nih, ada di mana mereka? Ada di TV, terus kemudian ada juga dia koran juga baca, terus buku-buku mereka masih baca, terus kemudian TV streaming juga ada akhirnya. Non of this mungkin tadi mereka punya kekerabatan yang arisan lah, kelompok-kelompok ya senang-senang ngumpul-ngumpul, yang benar-benar ngumpul-ngumpul gitu kan. Kalau kita kan yang usia-usia muda ini ngumpul tapi matanya konsentrasinya di handphone gitu. Nah kalau mereka benar-benar akrab gitu kira-kira gitu, kekerabatan lebih baik gitu. Ada yang oke. Lantas gimana nih konten populer di media sosial? Gimana sebenarnya tadi kan produktif dengan konten kreatif. Sebenarnya kita bisa nih isi tadi. Kalau tadi kan banyak informasi dalam semenit, kita juga bisa bikin informasi itu sulit-sulit gampang. Di medsos tadi mungkin dari antara sudah ceritakan tentang bagaimana harus aturan mainnya nih, bagaimana bikin berita dan sebagainya. Nah konten medsosnya kayak gini nih. Ini kemarin viral nih, 2 jam nggak ngapa-ngapain. Viewernya banyak bener, 40.000. Bikin keki kan, bikin sebel banget. Orang nggak ngapain, itu bener-bener literally nggak ngapa-ngapain, dia bengong gitu. 2 jam. Ini orang kuat amat ya begitu kan. Tapi viral kan aneh ya. Jadi kadang-kadang kita sakit hati nih sebagai pembuat konten kan. Perasaan gue susah bener ya bikin konten ya. Pakai riset, pakai ini dan sebagainya. Ini orang emang bikin geger dulu gitu kan. Sampai 40.000. Ngeselin kan. Maksudnya kok bisa gitu dibilang kreatif. Ya enggak juga, tapi dibilang viral
itu 40.000 ya lumayan kira-kira gitu kan, dalam beberapa hari hitungan nggak nyampe sehari gitu kan. Nah ini yang harus kita lihat dari data-data tadi yang saya sampaikan di atas adalah bahwa medsos itu visual konten itu lebih melekat ya. Jadi teman-teman di media sosial tuh lebih kebanyakan di visual konten. Kadang-kadang kalau udah teks itu kita udah sepet, matanya udah sepet gitu. Jadi mungkin kalau nggak biasa lagi misal baca buku pindah ke tablet gitu kan atau komputer, rasanya kalau teks aja aneh gitu, maksudnya pedih mata. Mendingan pakai buku beneran, itu kan baunya masih berasa. Kalau saya lebih senang baca buku beneran gitu. Maksudnya buku yang fisik dibanding e-book, karena mata saya sakit kalau baca halaman teks gitu. Dan baunya beda, nggak kelihatan. Apalagi kalau dipajang kayak orang pinter kan. Nah, ini bisa jadi konten nih teman-teman. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote katanya. Ini bisa ceritakan tentang daerah teman-teman. Bisa sekadar foto seperti ini nih. Foto ini kan cakep nih, sekadar foto ini, tapi dia bisa bercerita, tambahin caption dikit, dia sudah punya makna yang lebih gitu kan. Lebih dari 1.000 tulisan, lebih dari 1.000 kata gitu. Kadang-kadang foto kan bermakna lebih dari 1.000 kata. Terus kemudian apalagi kalau bikin video bergeraknya atau videonya, rekaman video, sekarang sudah dengan handphone kan sudah bisa dilakukan tuh. Kita biasa bikin ngerekam video, terus kemudian kita ngedit sendiri. Teman-teman anak sekarang tuh biasa seperti itu. Nggak apa-apa, bikin aja. Terus kemudian kita tadi aturan-aturan mainnya seperti yang disampaikan Pak Munir tadi, dengan jaga datanya, harus fakta dan sebagainya, itu kita patuhin supaya informasinya bukan informasi hoax tapi fakta dan data. Nanti informasi dari Kemenkeu RI nih, fotonya gini, tapi apa nih, cerita apa nih, tapi kuat banget nih anak-anak ini kan, ketawa gembira, anak-anak SD ketawa gembira, lagi ngapain, penasaran orang gitu kan, atau fokusnya ke ibu gurunya yang di belakang gitu kan, nggak tahu juga nih. Terus kemudian ini ada lagi dari foto juga dari Kemenku RI seperti ini, gimana menggambarkan, fotonya kuat banget kira-kira gitu. Ini bisa. Nah teman-teman gimana caranya dengan handphone tadi kan, dengan smartphone tadi yang ada di genggaman tangan teman-teman, ini bisa dilakukan. Sedang kumpul-kumpul atau membuat sebuah cerita, captionnya tinggal digambarin. Atau mau pakai brand sendiri, tinggal taruh di atas atau di kiri atau di bawah, tinggal nambahin brandnya teman-teman gitu kan. Foto by Rudy misalnya kan gitu, boleh, ada ceritanya. Terus kemudian bikin yang model-model seperti ini dari teman-teman Kemdikbud, dari KBBI Kemdikbud RI. Dia bikin konten dari foto yang viral, terus kemudian dia biasa kan ada konten-konten tentang kamus ya, kamus besar bahasa ya. Nah, terus dia bikin seperti ini aja nih, ejaan yang benar mengkhianatiku. Jadi kan lagi demo, tapi nggak ngomongin demonya, kadang-kadang buat lucu-lucuan, tapi lebih masuk. Ini viral sekali nih kemarin nih, viral banget. Fotonya dari tagar.id, foto orang dicantumkan tadi kan, terus kemudian dibikin konten sama teman-teman dari Kemdikbud, dan viral ini, bisa viral gitu. Nah ini juga nih, waktu itu ada film di bioskop tentang ibu, jadi kayak film horor gitulah ceritanya mungkin ya. Dibikin dari foto ini juga bisa jadi konten teman-teman. Nah ini kemarin dibuat sama teman-teman Kominfo, registrasi kartu prabayar tak perlu pakai nama ibu. Kemarin kan beredar tuh informasi bahwa harus menyertakan nama ibu, sementara nama ibu tuh super password ya teman-teman ya. Kalau di data pribadi itu nama ibu tuh super password, artinya nggak boleh ada yang tahu aja, karena itu sering dipakai untuk verifikasi informasi data pribadi kita, nama ibu tadi. Ya jadi jangan tulis sembarangan, nomor KTP kita, terus kemudian nomor handphone sekarang udah ada itu, nama ibu terutama ini super password gitu. Karena biasa dipakai itu tanggal lahir, hati-hati bikin pin pakai tanggal lahir gitu kan. Nah, itu kebanyakan orang Indonesia suka kayak gitu, jadi suka kebobolan aja kan kira gitu. Nah, itu data pribadi teman-teman harus paham. Nah, kemarin ini sosialisasi tentang registrasi kartu prabayar dengan nama ibu tadi, super password, nggak perlu pakai nama ibu. Dan konten ini juga sempat viral karena momentumnya dapat, lagi ada film yang tokohnya ibu tadi gitu. Terus kemudian ini foto dengan teks juga bisa nih seperti ini. Ini ada sebutannya banyak yang lucu-lucuan kayak gini kan ya. Jadi dari foto terus kemudian dikasih teksnya lah kira-kira gitu buat lucu-lucuan.
Yang pertama nih kan terjemahannya tanggal gajian tiba, ekspresinya dia dari dengan kata-kata 3 kata ini bisa oh oke, maksudnya ini ya gitu. Ketika gaji habis mukanya agak ini kelihatan gitu kan. Nah, ini yang biasa dibikin sama teman-teman nih kan ya, sama kita yang biasa anak-anak muda biasa bikinnya seperti ini buat lucu-lucuan gitu. Nah ini bisa jadi konten juga. Dan ini malah dibuat buat kampanye kemarin, buat kampanye Asian Games. Jadi teman-teman dukung bersama ini dari apa namanya dibikin buat kampanye informalnya kira-kira gitu, buat lucu-lucuan tapi mengenalkan atlet-atlet kita. Terus ini tadi ada lagi foto dengan data. Ini dibuat sama teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Gambarnya kuat, fotonya kuat nih, tinggal dikasih data nih, 1.587 tenaga kesehatan. Terus kemudian ada 529 kloter jamaah haji. Dia mau cerita tentang bagaimana pelayanan kesehatan nih pemerintah kepada jamaah haji. Gambarnya kuat banget nih gambarnya. Cari gambar yang begini kan susah. Mungkin tadi Pak Munir bisa cerita bagaimana wah susahnya para fotografer itu mengabadikan momen. Nah teman-teman bisa dapatkan itu juga tinggal dibikin, cari datanya terus kemudian dirilis di media sosialnya. Ini juga terus kemudian dari teman-teman Kementerian Keuangan fotonya, terus kemudian ada 50 miliar anggaran telah digunakan untuk seperti ini. Daya tampung 2.836. Ya kan sebenarnya kan budget untuk bangun rumah sakit darurat yang Wisma Atlet itu ya. Karena kalau kita ngelihat cuma angka doang, misalnya sekian miliar gitu kan, ini kita nggak ngebayangin. Tapi dibantu dengan fotonya, terus kemudian angka-angkanya, oh oke, dibangun ya. Gitu. Sederhana, foto dan kemudian dengan data atau grafis yang sederhana gitu. Tapi datanya memang harus valid lah ya. Maksudnya teman-teman itu harus berjuangnya di sana. Ini konten event atau peristiwa bisa seperti ini. Ucapan selamat, sekadar selamat nanti kita mau 17 Agustus 17-an kita buatin konten gitu kan, itu bisa juga. Selamat Hari Buruh. Terus kemudian ini tadi kutipan, namanya konten quote tadi ya, konten quote, kutipan bapak kita, ibu kita, gitu kan, ayo nak rajin belajar, itu bisa juga dibuat kontennya seperti ini. Ini juga konten yang banyak digunakan di sosial media. Seperti ini juga buat yang meme tadi kan, lucu-lucuan, hoax itu kayak mantan, habis diputusin malah menyebarkan kebencian, gitu kan. Ini bisa juga seperti itu. Bikinnya gimana? Nanti kita cerita. Ini meme juga. Ini mungkin kan ada teman-teman nih dari Bubble ya, Andrea Hirata. Ini quote-nya juga ada. Mini clip, video, image. Dari rekaman-rekaman video tadi bisa digabung-gabung. Nah, ini contohnya ya. Ini dengan ngomong. Nah ini tadi contoh ya, ini juga contoh tadi apa namanya, gabungin slide foto tuh, foto kemudian kita bikin narasinya. Kalau yang biasa suka apa namanya, yang suka bikin puisi tadi kan, dengan tadi slide foto aja kita gabungin, terus kemudian kita bikin naskahnya, puisi kita, suara kita juga rekam jadi konten. Ini juga bahkan konten podcast cuma suaranya aja, oh malu kita tampil mukanya, malu, boleh pakai ini juga.
Maaf. Nah, ini bisa juga dibuat seperti ini, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya malu-malu kelihatan mukanya, suaranya aja nggak apa-apa. Gabungin dengan video atau foto, slide foto gitu kan, sudah jadi konten yang baik. Dan konten-konten di sosial media seperti ini. Ini ada lagi nih, apa nih? Yang tadi ya. Nah, ini konten ini juga nih, apa namanya, komik. Banyak juga seperti itu. Sorry. Infografis ini agak sedikit berat gitu kan. Maksudnya datanya harus riset datanya harus lumayan bagus, tapi bisa jadi seperti ini. Terus kemudian tadi infografis juga yang lebih sederhana, kira-kira seperti ini. Nah, kalau konten-konten teman-teman bisa download ini dari bukunya tentang gimana bikin konten. Sulit nggak sih bikin seperti ini? Enggak kok teman-teman. Sekarang tadi teman-teman mungkin yang udah biasa juga kan di handphone tuh banyak, di aplikasi smartphone tuh, di aplikasi Android maupun iOS. Sebentar, itu banyak aplikasi gitu kan, mulai dari bikin grafis gimana caranya, ada Canva, ada macam-macam tuh ya, bikin video ada KineMaster dan sebagainya. Tutorial tuh ada juga di YouTube, tinggal cari pinter-pinternya kita aja, nyari di YouTube, ada semua, ada tuh gitu. Mau belajar cepat bisa, aplikasinya tersedia yang gratis sampai yang bayar gitu kan, itu ada semua, tinggal maunya kita. Kalau misalnya kita biasa tadi main games, kemudian kita nonton YouTube yang gerbek rumah dan sebagainya, mungkin kita coba arahkan ke yang positif tadi kan, nonton YouTube-nya yang tutorial bikin apa, download aplikasi seperti apa, kita coba bikin konten dan sebagainya, semua tersedia gratis di YouTube tadi kan, bisa tinggal pilih, tonton dan coba diulang-ulang, dan kemudian kreasikan, bikin akun dan lain sebagainya. Susah apa enggak juga susah, seperti ini yang biasa kami lakukan tadi kan. Nanti saya agak cepat sedikit di sini. Jadi ini tadi contohnya gimana cara bikin cara bikin infografis, datanya seperti ini, sederhana, datanya seperti ini. Terus kemudian kita bayangkan kira-kira data bentuknya kayak gimana ya, gambarnya ya gitu kan, visualisasi data. Oh jadi kayak begini, oh kalau kayak begini aja kayak buku matematika anak SD nih, ganti kayak begini, boleh kan, kira-kira gitu, simple, jadi konten gitu kan, sederhana. Terus kemudian review dan lain sebagainya. Contoh-contohnya nanti bisa ngemas kayak begini, ini yang kami lakukan lah ya, ngemas kayak begini, terus kemudian jadi konten-konten yang lebih gampang dipahami. Seperti ini. Aplikasinya apa, susah apa enggak? Ini saya kasih referensinya. Banyak banget, dari yang gratisan, dari yang bisa dipakai di handphone dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pakai, cari fontnya gimana supaya nggak kena, cari foto-fotonya yang gratisan dan lain sebagainya. Hati-hati isu copyright di sini teman-teman. Jadi biar bisa, itu banyak juga disediain juga
juga banyak situs-situs yang menyediakan lagu-lagu gratis, bisa dipakai buat sound, terus kemudian ada phone gratisan, terus kemudian ada foto-foto gratisan yang dengan left copy kira-kira, artinya bebas copyright, bebas hak gitu. Caranya gimana? Ya sebenarnya semua software punya kelebihan dan kekurangan, tinggal teman-teman nyoba aja yang pasti. Tinggal dicoba, kalau nggak dicoba gimana mau jadi kontennya. Nah mungkin itu sih yang saya mau share ke teman-teman semua tentang bagaimana kita bisa tetap produktif dengan bikin konten, supaya tadi angka-angka data digital tadi, penetrasi internet dan sebagainya menjadi sesuatu yang positif di kita. Sekarang baru bikin kontennya, nanti mungkin kita akan coba bagaimana cara jualannya, bagaimana cara dapetin duit dari situ gitu. Karena ada dari Kementerian Kominfo contohnya, kita memprediksi bahwa ada 3 skill yang akan sangat berguna sekali di era internet. Kita punya internet dan sebagainya. Terus kemudian ada 3 skill yang potensi dapat meraup duit banyak nih. Pertama adalah orang yang mungkin ngerti sedikit komputer gitu kan ya, TIK, bisa coding, ngerti cara bikin blog lah mungkin gitu kan sederhananya, atau bikin aplikasi ini dan itu gitu, dan semua bisa dipelajari. Itu pertama. Yang kedua adalah orang biasa bikin konten, teman-teman. Orang yang biasa bikin konten mulai dari konten medsos, konten yang untuk situs teks, blog itu kan, blogger, vlogger dan sebagainya. Dia bisa menceritakan storytelling tadi tentang sebuah pesan yang rumit jadi sederhana, bikin bisa menarik. Nah, itu dia dapat keuntungan lebih dengan internet sekarang. Yang ketiga adalah orang yang bisa cari bisnis prosesnya. Kita sudah ada bisa internetan gitu kan, sudah tahu gimana caranya bikin blog, bikin situs dan sebagainya. Terus kemudian bisa bikin kontennya. Terus kemudian tinggal nyari gimana cari duitnya nih, cara ngeduitin. Orang yang bisa nyari bisnis prosesnya, bagaimana mencari uang dari sana gitu. Kepikiran ya orang misalnya yang bikin ojek online, kok bisa kepikiran ya gitu kan. Gimana cara dia mikirin kayak gitu. Terus kemudian gimana caranya, ternyata sederhana nih. Misalnya istri saya nih, kalau ini orang lagi COVID gini, mungkin kebanyakan belanja kebutuhan primer gitu kan. Akhirnya daripada kita jajan melulu, mendingan kita bikin sedikit, kita jualin. Akhirnya mulai jualan online, kue-kuehan, frozen food dan sebagainya. Sekarang kan tumbuh ya. Akhirnya kita udahlah jualan aja. Jualan di mana? Medsos, WhatsApp dan sebagainya. Akhirnya walaupun belinya akhirnya kami beli ke tetangga beli ke kami, akhirnya muter-muter di situ nggak masalah buat awal-awal, tapi semangat kan, akhirnya setidaknya dapat duit kan, kira-kira gitu dari konten. Akhirnya mau belajar bikin foto, gimana foto produk yang bagus, di foto gimana, akhirnya nyari di YouTube, gimana ya fotonya yang bagus ya gitu kan, nyari di YouTube foto produk. Terus kemudian gimana cara main di Instagramnya nih supaya like-nya banyak. Akhirnya muncul grup dari ibu-ibu, muncul tentang like to like gitu kan. Jadi ibaratnya muncul satu grup, akhirnya saling like gitu kan, supaya engagement-nya tinggi gitu kan. Macam-macam caranya gitu. Nah ini yang harus kita maksimalkan supaya tetap produktif, karena kita hidup di dunia yang benar-benar ibaratnya lebih berbeda dibandingin kemarin nih teman-teman nih. Sejak COVID ini dunianya lebih berbeda. Sekarang lebih online, lebih digital dan lain sebagainya. Dan kita nggak tahu nih sampai kapan nih kan COVID, sampai kapan. Yang pasti banyak negara yang sudah mengumumkan resesi lah, kira-kira seperti itu. Singapura hampir 43% dan sebagainya. Dan kita harus bisa, mau tidak mau harus adaptif, harus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Produktif namun tetap aman dari COVID, sampai setidaknya antivirusnya ditemukan, vaksinnya ditemukan. Tapi yang pasti mungkin selesai ditemukan 1-2 tahun ditemukan vaksinnya. Tapi kebiasaan kita akan jadi seperti ini. Mau tidak mau kan parno juga ya. Andai kata vaksinnya sudah ada, parno ketemu orang nih, nyentuh ini pengennya semprot sama hand sanitizer dan sebagainya, udah nggak enak gitu, kayak udah kumpul-kumpul tuh udah nggak nyaman dan sebagainya, karena udah terbiasa dengan itu. Terus kerja di kantor kayaknya udah kayak gimana ya, enakan di rumah aja deh. Jadi akan menjadi sebuah kebiasaan. COVID-nya mungkin selesai 2 tahun ketemu vaksin, tapi kebiasaan kita ke depan itu akan sangat berbeda dan kita harus adaptif dengan ini. Nah, pesan saya adalah tadi gimana caranya kita produktif. Mulai dari dengan bikin konten kreatif, dan kemudian akhirnya bisa memaksimalkan menjadi keuntungan finansial untuk diri kita sendiri. Mungkin seperti itu sambil kita ngobrol-ngobrol dan tanya jawab.
Semoga kalau ada salah mohon maaf. Dan terakhir saya mau ucapkan tarimong ganaseh, mauliate, hatur nuhun, matur suksma, walidia dan tampiasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas. Luar biasa, tadi saya tertarik dengan ide yang tidak ngapa-ngapain bisa banyak viewersnya ya Pak ya. Ya, tadi pesan dari Pak Dimas bahwa kita memang harus produktif, apalagi di COVID-19 banyak peningkatan penggunaan gawai ya Pak ya. Banyak konten-konten yang akhirnya kebanyakan ke negatif. Nah tadi Pak Dimas sudah memberikan bagaimana membuat konten-konten di media sosial secara positif agar kita bisa produktif dan bisa menghasilkan uang melalui konten-konten media sosial. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya di sini sudah banyak pertanyaan nih Pak, sudah sampai 60 lebih pertanyaan. Jadi saya rangkum saja. Pertama saya sapa dulu pembicara pertama kita, Bapak Muhammad Syarif Bando. Bapak. Bapak Ahmad Munir, pembicara kedua kita. Iya Mbak, selamat siang. Ya, jadi saya memberikan, saya merangkum ya Pak, sebenarnya banyak pertanyaan untuk Bapak Ahmad Munir. Untuk yang pertama Pak, banyak yang sebenarnya para pemuda kita ini masih bingung bagaimana mencari sumber informasi yang benar atau tidak. Kemudian bagaimana menuangkan ide ke dalam tulisan. Sebenarnya kan yang paling susah itu adalah bagaimana di awal kita menulis ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, berapa lama sih sebenarnya kita research sumber agar kan kita harus menulis harus up to date Pak. Tapi kalau kita semakin lama semakin tidak up to date. Nah, silakan kepada Bapak, kami silakan. Ya, yang pertama, apa sumber dari fakta itu? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa pertama adalah peristiwa. Jadi kawan-kawan yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu pertama sumbernya adalah peristiwa. Tiap hari teman-teman pasti bersentuhan dengan peristiwa. Pasti itu. Peristiwa itu sumber fakta utama. Ada syarat yang bagaimana sumber fakta itu menjadi menarik, penting, dan eye-catching. Pertama, saya sebutkan tadi, dia memiliki nilai berita, news value. Apa itu nilai berita? Nilai informasi adalah pertama mengandung human interest, mengandung penting, dan mengandung hal yang menarik. Apa itu magnitude? Hal yang mengagetkan, menggemparkan. Anda menemukan tiba-tiba tidak sengaja ada kecelakaan helikopter jatuh. Anda bisa mengambil foto, Anda bisa mengambil video, Anda bisa mengambil teksnya dengan laporan yang Anda lihat, yang Anda rasakan, yang Anda amati. Tulis saja dengan prinsip yang saya sebutkan tadi, 5W1H. Magnitude
banjir bandang, kegemparan, gempa dan seterusnya. Ada yang kecil tapi menarik, itu unik. Contoh, misalkan tadi Mas Dimas nyebut ada foto yang tidak ngapa-ngapain, kayak Anda bisa ngambil foto, Anda bisa ngambil video dengan tentu ada teknik. Bagaimana Anda mengambil foto yang baik, bagaimana ngambil cara foto angle yang baik, tentu ada tekniknya. Tetapi Anda bisa bukan secara autodidak. Tidak sulit, tidak gampang, tetapi Anda bisa. Itu pertama. Yang penting, misalkan Anda melihat atau mendengar keputusan Bupati Tual mengeluarkan perwali atau pergub Gubernur Maluku, denda masyarakat yang tidak masker misalkan 1 juta, 3 juta atau 5 juta dan seterusnya. Contoh, itu penting yang harus diketahui masyarakat. Nah, itu yang pertama dari peristiwa. Yang kedua, dari wawancara. Anda bertatap muka dengan tidak sengaja, masih juga nyebut misalkan dengan seorang yang lagi viral karena menjual soto yang wajahnya mirip Syahrini di Sumeneb. Jual rujak tapi wajahnya mirip, Anda bisa ngambil video, bisa ngambil teksnya, bisa ngambil videonya, dan seterusnya. Mudah sekali. Misalkan kalau teman-teman di Padang, misalkan menemukan pariwisatanya dibuka, tiba-tiba yang namanya jam gadang banyak dinaiki atau dilihat. Foto, momen-momen itu foto. Nah, itu yang terus diwawancarainya dengan wartawan, dengan orang yang gadangnya, yang menarik apanya dan seterusnya. Yang ketiga, dari riset. Nah, ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya, riset. Riset itu diperlukan ketika Anda diperlukan sepanjang masa. Ketika teman-teman, kawan-kawan semua ingin mengabdikan diri sebagai pemberi informasi, jadi riset ini bagian dari pekerjaannya. Anda suka membaca, Anda suka searching, Anda suka membuka hal-hal yang sifatnya dokumen, sejarah, dan Anda bisa membuka tentang buku-buku future yang ke depan, silahkan dibaca semua. Semakin Anda kuat dalam riset, membaca dan mendengar, membaca, menulis dan mendengar, maka Anda akan semakin cepat dalam proses produksi konten, tidak pakai menunggu. Tinggal menyesuaikan format apa yang Anda ingin buat. Format investigasi tentu akan lebih dalam pendalamannya. Format artikel itu lebih dalam sedikit. Kalau street news itu cukup latar belakang sedikit.
Jadi itu yang Anda harus lakukan. Jadi Anda harus menjadi periset memang. Anda harus sering baca, harus sering dengar, harus sering baca buku sejarah dan dokumen dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu Anda bagian dari habit, maka ketika ingin memproduksi konten, insya Allah tidak akan terlalu lama. Kita akan cepat membuka latar atau data-data yang terkait dengan hal-hal yang Anda ingin tulis. Bagaimana ide itu muncul, Pak? Ini yang disebut dengan di dunia jurnalistik sense of news, hidung berita. Bagaimana seorang wartawan memiliki kepekaan lebih terhadap sebuah fakta. Makin terasa, semakin tajam, maka Anda akan lebih cepat, akan lebih mudah menemukan ide yang menarik, penting, dan eye-catching tadi. Jadi ide ini tidak muncul seketika bagi orang yang tidak menggali. Jadi biasakan Anda menggali sebuah fenomena. Dari galian-galian fenomena itu, maka Anda akan menemukan spesifikasi Anda. Syukur-syukur Anda spesifik, Anda dalami, dan Anda tekuni, itu yang mungkin Anda akan mendapatkan monetasi tadi dalam produk kontennya yang Mas Dimas tadi sebut. Jadi habit ini memang butuh pengasahan, kemudian butuh kebiasaan, dan butuh diterapkan. Muncullah sebuah siklus yang namanya ide, yang namanya tulisan. Semakin terbiasa, maka tulisan Anda semakin bagus, ide Anda semakin mengalir, dan karya Anda semakin bervariasi. Nah, itu jadi Anda untuk sementara memang menjadi pewarta yang tanda petik melakukan penyesuaian diri terhadap kebiasaan-kebiasaan seorang jurnalis. Maka Anda menjadi sebuah citizen journalism yang bisa menyajikan informasi-informasi yang edukasi, yang mencerahkan, yang mendidik, maupun yang membangun optimisme, dan itulah yang disebut karya-karya produktif. Syukur-syukur dari karya-karya itu bisa dimonetasi, bisa didistribusikan menjadi sebuah pekerjaan, profesi bagi Anda. Banyak contoh teman-teman sukses yang dalam melakukan diri, dalam melakukan konten kreatif produktif dengan melalui saluran media sosial yang berbasis jurnalisme. Itu, Mbak, ya? Iya, Pak. Ya. Jadi memang habit ya, Pak, harus terbiasa menulis agar bisa cepat dalam penulisan. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dr. Andes Haji Ahmad Munir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Bapak, tapi saya kembali kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI dulu, Pak. Pak Muhammad Syarif Bando. Pak. Baik.
Ya, Pak Muhammad Syaribando, Bapak Muhammad Syaribando. Baik, berarti kita ke pemateri ketiga terlebih dahulu, Bapak Dimas Aditya Nugraha, Bapak. Siap, Pak Putri, siap. Ya, sebenarnya banyak Pak pertanyaannya, tapi ada beberapa yang saya sampaikan dulu. Yang pertama, bagaimana Indonesia bisa membangun platform pencarian sendiri seperti yang di Cina? Nah, apa yang dilakukan langkah pemuda agar bisa mengejar ketertinggalan, agar bisa menyaingi Cina? Kemudian kedua, menggunakan gambar atau musik supaya tidak copyright itu seperti apa? Yang ketiga, bagaimana menjaga proteksi diri dari media sosial agar data pribadi kita tidak agar aman dalam penggunaan media sosial. Kepada Bapak Dimas, kami silakan. Siap, terima kasih Mbak Putri. Tadi saya catat juga ini pertanyaan-pertanyaannya sambil saya baca. Pertama tadi Mas dari Nugroho Hasan ya, saya ngikutin tadi, saya udah ngopi tadi yang dibacain, malah saya sedikit itu ya. Oh tadi, bagaimana apakah Indonesia mampu membangun platform pencarian sendiri seperti Bayu di Tiongkok tadi ya, Mas Andi Novian, Ragil Tia. Ya sebenarnya sudah apa ya, banyak yang sudah mencoba ibaratnya nanti kan kembali kayak tanda kutip hukum alam lah ya. Jadi kalau misalnya kita makanya menyesuaikan, orang akan mau download kalau itu berguna gitu. Terus kemudian ditambah lagi memang harus punya rasa apa ya, keberpihakan gitu. Bukan sedikit yang sudah mencoba untuk membangun platform-platform, misalnya contoh pengganti WhatsApp, sudah ada pesan pesan gitu kan, kalau nggak salah nama aplikasi platformnya gitu kan. Akhirnya awal-awal waktu zaman ayo kita udah deh, kita harus ngebela nih produk dalam negeri kan, kita akhirnya install. Tapi karena mungkin teman-teman kita sekitarnya nggak pada pakai, akhirnya akhirnya nggak pakai aplikasi, otomatis kan kita ada pada menu-menunya dibuang gitu kan. Memang satu pertama harus bareng-bareng nih, teman-teman harus bareng-bareng. Pertama, kalau kemampuan anak muda Indonesia, kita udah nggak ragu lah, anak Indonesia nih apa juga bisa bikin, kira-kira gitu. Bisa, terus itu yang pertama. Terus kemudian kedua ada keberpihakan, ya mau kayak misalnya Mbak Indu di Cina itu kan, dia mau nggak mau dia karena udah nih produk dalam negeri pakai ini aja gitu kan, apalagi kan mungkin bahasa hurufnya abjadnya tertentu gitu. Memang harus bareng-bareng ngerjainnya. Pertama dari yang bikinnya juga harus sudah menyesuaikan kebutuhan, karena makin terintegrated makin cakep kan. Mungkin kayak yang di Cina tadi itu kan, mereka bikin aplikasinya sudah otomatis ada bisa mesin pencarinya, mungkin bisa chatnya juga ada, namanya apa ya, WeChat kah kalau nggak salah, saya nggak tahu nama itu ya, saya belum pernah pakai sih sebenarnya kalau di Cina tadi. Nah memang harus ada bareng-bareng, rasa sama-sama keberpihakan, makanya baru kita bisa. Dan mau nggak mau sekarang ya udah berat banget nih kalau misalnya sekarang yang ibarat sudah tanda kutip mendominasi adalah tadi perusahaan-perusahaan internasional tadi, yang lagi diusahain buat dipajakin dan kira-kira gitu ya, maksudnya karena uangnya tuh banyak banget ya, kayak Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Kalau ada isunya untuk mau ditarik pajaknya gitu, karena uangnya lari keluar semua tuh. Kayak misalnya orang iklan di Facebook, orang iklan di YouTube gitu, tapi kan duitnya nggak masuk ke negara kita gitu. Dia harus bikin database. Jadi regulasinya kita mulai membangun, misalnya data center, dia harus bangun data center yang pasti dia harus ikut kedaulatan informasi di sini. Contoh misalnya waktu itu beberapa waktu lalu ada sebuah platform yang nggak mau buka datanya nih, karena kita udah ngasih sebutannya surat ke mereka bahwa ini aplikasi platformannya dipakai nih buat kegiatan radikalisme, terorisme misalnya gitu ya. Terus kemudian dia atas nama privacy dia nggak mau buka. Akhirnya ya udah, kalau nggak mau buka kita tutup aja dulu gitu kan. Dan memang akhirnya mau tidak mau harus ikutin aturan kita gitu. Nah, memang kita agak berkejaran nih, karena lajunya teknologi kan lebih cepat dibandingkan dengan regulasi yang ada. Harus bareng-bareng, ibaratnya harus seperti itu. Terus kemudian tadi apalagi Mbak, ketergantungan produk.
mau tidak mau tadi saya sampaikan harus ada kerjasama banyak pihak, dari yang buatnya harus didukung dengan industrinya, ada kesesuaian, terus kemudian didukung sama keberpihakan kita yang menggunakan gitu kan atas nama tadi kayak bangga buatan Indonesia itu benar-benar harus dijadikan sebuah gerakan bahwa produk kita tuh bagus, dan kita kadang-kadang kan kita jalannya beda ya, makan ke misalnya warung nasi gitu jalannya agak beda dibanding makan ke tempat franchise gitu kan, jalannya wah gaya jalannya kira-kira gitu, tapi enggak juga. Nah, ini memang harus jadi sebuah kebiasaan buat kita sih, dan kemudian ya memang harus bangga dengan apa yang kita punya tadi. Terus apa lagi Mbak? Tadi Mbak, mohon maaf Pak. Copyright tadi Pak. Kopi yang buat sound tadi ya? Sound. Iya, untuk sound. Bahkan YouTube pun ngasih itu Mas atau Mbak nih tadi ya. Bahkan di YouTube pun ada juga yang versi gratisannya, tinggal dicari aja kan kira-kira gitu ya. Tapi kan kalau misalnya Audio Jungle dan sebagainya ada itu versi berbayarnya, tapi juga banyak yang menyediakan versi gratisan. Bahkan di YouTube sudah YouTube Library gitu kan, Sound Library juga ada itu yang versi gratisannya, mereka juga udah nyiapin. Bahkan untuk perpustakaan atau library audio yang gratisan, bahkan di sana juga ada, bisa dilihat di situ. Lanjut. Baik, menjaga proteksi diri dari media sosial Pak, agar data kita tetap aman dalam menggunakan media sosial. Itu ya, mestinya hati-hati sama nge-share sesuatu ya, karena sesuatu yang sudah naik di informasi yang sudah ke-upload atau di-upload di media sosial itu udah akan ada di situ selamanya, sampai anak cucu kita mungkin ada. Jadi kalau sudah itu akan ada selamanya. Jadi ada kejadian, contohnya misalnya gini nih, ada orang dulu ngupload, teman saya kebetulan dari teman kursus lah kan kira-kira gitu, dia nggak tahu gitu, dia pernah ngupload di Twitternya KTP-nya, dan kemudian KTP itu digunakan untuk pelaku kejahatan, misalnya untuk penipuan dan sebagainya. Fotonya dia akhirnya di-capture, dibuatin ID perusahaan tertentu, terus kemudian itu dipakai buat penipuan gitu. Itu kejadian, teman saya juga ada. Akhirnya terus kemudian ada beberapa waktu pas registrasi itu kan, registrasi nomor telepon itu ada ada aduan dari teman ngadu ke polisi menggunakan nomor tersebut. Akhirnya kita minta ke operator untuk ini siapa sih namanya, dengan bekal surat polisi tadi kita minta ke operator ini alamatnya siapa gitu kan. Ternyata nomor telepon dan alamat orang yang tadi, yang identitasnya dipakai tadi, itu terdaftar alamat nama dan nama dan alamat ID yang tadi buat yang penipuan di nomor tersebut itu juga dipakai di 1000 nomor lain. Anggapnya seperti itulah ya. Ada yang make orang satu KTP bisa beberapa nomor SIM gitu. Itu kejadian. Saya nggak nyampe 1000, mungkin angkanya nggak tepat. Ada banyak lah, seperti dibilang bukan angka 1000 tapi angka ratusan atau hampir 1000 lah, kira-kira seperti itu. Itu digunakan dengan itu tadi, dan untuk melakukan penipuan. Akhirnya orangnya ngejar ke alamat tersebut, orang tersebut yang bisa jadi nggak tahu, saya nggak tahu nih data saya dipakai dan sebagainya. Makanya ada berbagai macam cara nih. Ada mulai tadi kan tentang email lah, terus kemudian tentang registrasi prabayar, registrasi kartu SIM card tadi dilakukan, terus semakin ditegakkan hukumnya, lebih diatur dan kemudian ditegakkan. Jadi muaranya adalah hati-hati dalam merilis informasi di sosial media, karena begitu sudah naik itu tidak akan bisa kembali lagi, tidak bisa dihilangkan. Terus kemudian yang kedua, data kita harus mulai perhatian atau peduli dengan data-data pribadi kita. Apa aja data pribadi tadi, misalnya data identitas, misalnya tanggal lahir, terus kemudian ibu kandung, nomor KTP tadi kan, terus itu juga hati-hati. Yang sifatnya orang nggak perlu tahu, udahlah nggak usah di-upload di sosial media gitu kan, udah biar cuma kita aja, karena kita juga belum tahu bagaimana nomor rekening juga kan, hati-hati gitu kan, jangan sampai buat orang untuk berbuat jahat seperti itu. Apalagi Mbak? Baik, saya kembali ke Pak Ahmad Munir dulu ya Pak ya. Baik Pak Ahmad Munir, sini ada pertanyaan dari Mafiro Nurul. Pertama, bagaimana mengenai tanggapan Bapak mengenai clickbait
Oke, ini sebagai dampak dari sebuah digitalisasi juga melanda di dunia pers dengan persaingan yang keras dan yang ketat dari makin banyaknya media online seperti yang disebutkan saya tadi. Dewan Pers mendata 45.000 media online dan semuanya dalam koridor news ada berdampak terhadap yang namanya bagaimana ingin memperbanyak kunjungan, memperbanyak visitor, memperbanyak viewer, kemudian baik dalam bentuk berbagai multi platform, baik teks, foto, video, infografis, dan lain-lain. Apa yang dilakukannya? Banyak klasifikasi terkait dengan media tersebut. Satu, ada yang tergolong pada media yang mengedepankan, mengutamakan clickbait. Rezim clickbait. Apa itu? Tampilan yang sering mereka isi, mereka produksi. Pertama, judul seringkali bahkan menjadi kebijakan newsroomnya tidak mencerminkan isi berita. Padahal di kode etik jurnalistik itu sudah jelas diatur dalam pasal yang harus disebutkan judul harus mencerminkan isi berita. Tetapi seringkali teman-teman pasti banyak membaca, melihat, atau mendengar. Kadang-kadang judul tidak mencerminkan isi berita. Bahkan berlainan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Judulnya Y, isi beritanya X. Yang penting banyak kunjungan.